Menghadap ke laut, Oscar berkata, "Bagaimana kita menemukan Xiao Bai? Jangan bilang kita pergi ke laut. Jika kebetulan dia tidak ada di sini, apa yang kita lakukan jika kita bertemu dengan keturunannya? Dan mereka menyerang ketika mereka tidak mengenali kita?" Tang San tersenyum sedikit, "Jangan khawatir, aku punya cara." "Fatih, kau dan aku pergi." Berbicara, dia tidak melepaskan rohnya, tetapi secara langsung menggunakan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk naik ke udara. Ma Hongjun tidak berani lambat, memulai Phoenix Ascension, sayapnya mengepak ringan, dan dia mengikuti Tang San untuk melayang di udara. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kemampuan terbang Phoenix Ascension-nya. Bahkan tanpa avatar roh, kemampuan roh ketiga ini masih cukup untuk mendukungnya untuk penerbangan reguler. Lepaskan avatar dan domain rohmu. Api dan air saling bertentangan, dan Xiao Bai juga sangat akrab dengan aura Anda. Selama dia berada di laut terdekat, dia pasti bisa merasakannya. Saya akan membantu Anda memperluas area domain Anda. Bagus. Sejak mengambil Nei dan ular berkepala 10 yang ganas, meskipun Ma Hongjun tidak menyebutkannya, dia menganggap kata-kata Tang San sebagai hukum. Di matanya, Tang San bukan hanya saudara, pada saat yang sama dia juga seorang dermawan. Coxcomb Phoenix Sunflower telah menetralkan api jahatnya, membuatnya benar-benar memiliki roh Phoenix api. Nei dan ular yang berkepala 10 bahkan lebih mendorong kekuatannya ke tingkat lain, terutama ketika dia mendapatkan kemampuan domain yang mungkin dimiliki oleh judul Douluo. Ini adalah bantuan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia tahu bahwa Tang San tidak suka dia melacak ini, jadi dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Fatih dalam hati sudah lama memutuskan bahwa, dimanapun Tang San berada di masa depan, disitulah dia akan berada. Apa yang Tang San minta dia lakukan, dia akan lakukan. Saat Seven-Headed Fire Phoenix muncul di langit, bahkan matahari pun memucat. Api ekor yang menyilaukan membuat langit berkilauan dengan cahaya merah oranye. Saat Ma Hongjun mengendalikan avatar rohnya untuk melayang di udara, domain Phoenix berkepala 7 miliknya mulai menyebar. Lingkaran demi lingkaran cahaya merah oranye menyebar dengan cepat, aura ledakan panas yang membakar turun dari atas, membuat tidak hanya suhu udara naik, tetapi pada saat yang sama mencuci segala sesuatu di sekitarnya, mengungkapkan martabat Phoenix. Tepat pada saat ini, mata Tang San menjadi cerah, 2 garis cahaya biru tua dengan tenang keluar. Kedua sinar cahaya bergabung bersama di udara, dan langsung jatuh di tempat di antara alis Fatih. Dalam sekejap, domain yang berasal dari Fatih yang hanya bisa mencakup diameter 300 meter menjadi 1000 meter. Dan cahaya merah keemasan itu juga menjadi lebih kuat, seperti penghalang cahaya raksasa yang muncul di udara di atas laut dekat Pulau Seagot. Tekanan yang mengerikan membuat air yang hampir tenang mulai bergetar. Di permukaan, binatang roh laut sudah mulai mengangkat kepala mereka, tetapi melihat kehadiran menakutkan di udara, mereka tidak berani berpikir untuk menyerang. Apa yang Tang San bantu Ma Hongjun adalah kekuatan spiritualnya, yang telah mencapai tingkat tertinggi seperti mata setan ungu. Menggunakan kekuatan tak terbatas itu, dengan lembut dimasukkan ke dalam dunia spiritual Ma Hongjun, memprovokasi kekuatan spiritualnya untuk segera bangkit untuk sementara waktu, dengan panik menyerap elemen api di udara dan mengubahnya menjadi kekuatan Phoenix yang menyebar. Proses ini sederhana untuk dijelaskan, tetapi pada kenyataannya cukup sulit dalam praktiknya. Jika bukan karena kekuatan spiritual Tang San yang jauh lebih tinggi dari Ma Hongjun, itu tidak akan bisa dilakukan. Lagi pula, tidak peduli bagaimana Ma Hongjun mempercayainya, jika dunia spiritual diserang, tubuh secara naluriah akan menolak. Tapi saat ini kekuatan spiritualnya diresapi dengan cahaya Dewa Ungu Tang San yang luas, dan bahkan perlawanan tidak mungkin. Dan Tang San sendiri juga mengerti dengan jelas bahwa, hanya karena mata iblis ungu telah naik ke alam tanpa batas, dia juga akhirnya bisa dalam arti sebenarnya menghadapi gelar Douluo di bawah peringkat 95. Dia percaya diri bahkan tanpa cincin roh ke-8. Seiring dengan penyebaran domain Fatih, tak lama kemudian, sirip segitiga putih mulai muncul di permukaan laut yang mendidih secara bertahap. Saat lautan kembali tenang, setidaknya beberapa lusin hiu putih besar roh iblis menunjukkan punggung mereka. Sebagai penjaga Pulau Seagot, bagaimana mungkin mereka tidak bereaksi terhadap provokasi tiba-tiba dari langit? Sebelum Tang San dan Ma Hongjun dapat berbicara, 30 hiu putih besar roh iblis terdekat mengangkat kepala mereka secara bersamaan, memancarkan gelombang cahaya melingkar, secara bersamaan bergegas menuju Tang San dan Ma Hongjun. Sama seperti bagaimana Xiao Bai pernah menggunakan gelombang cahaya keputusasaan. Meskipun hiu putih besar roh iblis ini sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Bai, saat ini mereka masih menang dalam jumlah. Meluncurkan serangan terkoordinasi secara serempak,
Gelombang cahaya roh iblis skala besar menargetkan Tang San dan Ma Hongjun. Meskipun Fatih dalam keadaan spirit avatar, dia masih merasakan ledakan getaran. Bagaimanapun, hiu putih besar roh iblis di depan mereka semua mungkin dari tingkat 10.000 tahun. Tang San masih tidak keberatan. Diam-diam menyaksikan gelombang cahaya naik di bawah, dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ruang di antara alisnya. Seketika, dengan kepalanya sebagai pusat, cahaya biru tua yang intens tiba-tiba menyebar, seperti gelombang laut yang bergulir. Saat bertemu dengan energi biru ini, semua gelombang cahaya segera meleleh tanpa suara. Keduanya adalah serangan energi spiritual, tetapi tidak ada jenis tabrakan antara kedua belah pihak. Rasanya seolah-olah gelombang cahaya keputusasaan kelompok hiu putih besar iblis ditelan oleh cahaya biru yang dilepaskan Tang San. Kami adalah teman Xiao Bai, kami tidak memiliki niat buruk, kami hanya perlu menemukan Xiao Bai. Saya akan menyusahkan Anda semua untuk memberitahu dia. Tang San tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras, melainkan mentransmisikannya melalui gelombang seperti cahaya biru yang dia lepaskan. Situasi yang sebelumnya tak terbayangkan sekarang menjadi sesuatu yang bisa dia selesaikan dengan mudah. Pada hari-hari penelitian ini, Tang San menemukan bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar telah meningkat ke tingkat yang baru. Dia tidak bisa mengatakan apa arti level ini, tetapi dia juga menemukan banyak kegunaan yang cerdas. Misalnya berkomunikasi dengan orang-orang dengan level yang sama, seperti yang dia lakukan dengan Saagot Douluo Bo Saisi. Ada juga cara saat ini untuk mentransmisikan pikirannya melalui kekuatan spiritualnya kepada mereka yang memiliki kemampuan spiritual yang jauh lebih rendah. Ini tidak berkomunikasi, melainkan secara sepihak memaksakan pikirannya pada pikiran rekan-rekan. Tentu saja, pemaksaan seperti itu secara alami dapat dengan mudah berubah menjadi serangan. Jika cahaya Dewa Ungu sebelumnya dapat digambarkan sebagai serangan target tunggal, maka cahaya Dewa Ungu tingkat tanpa batas saat ini dapat melakukan serangan area, dan terlebih lagi dengan kekuatan yang lebih besar dari serangan target tunggal sebelumnya. Tang San masih memahami penggunaan kekuatan spiritual yang lebih pintar, tetapi dia sudah percaya bahwa cahaya Dewa Ungu naik ke tingkat tanpa batas memberinya keuntungan yang sama sekali tidak kalah dengan avatar roh. Cahaya biru yang dia lepaskan bukan hanya mata setan ungu dari sebelumnya. Pada saat yang sama itu menggabungkan kemampuan gelombang kekerasan laut luas dari kain kafan laut kosmik. Setelah pikiran yang memadatkan tulang tengkorak kebijaksanaan menyatu dengan kain kafan laut luas, itu setara dengan menggabungkan cahaya Dewa Ungu dengan 4 kemampuan asli kain kafan laut luas. Itu juga alasan mengapa Tang San tidak berani memastikan tingkat tulang tengkoraknya saat ini. Bagaimanapun, bahkan tulang roh 100.000 tahun tidak dapat memiliki lebih dari 2 kemampuan. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki 4 kemampuan seperti itu, dan itu masih belum termasuk penggunaan cerdas dari kekuatan spiritualnya setelah itu maju. Merasakan pesan yang ditransmisikan Tang San, hiu putih besar roh iblis di laut agak gelisah. Bahkan jika kekuatan spiritual Tang San terkesan di pikiran mereka tidak membawa banyak tekanan, itu masih menembus pertahanan mental mereka. Semua hiu putih besar roh iblis menyerah untuk menyerang dan tenggelam di laut. Selesai. Tang San memanggil Ma Hongjun, menunjukkan bahwa dia menarik avatar rohnya. Fatih kembali ke bentuk aslinya, menggunakan Phoenix Ascension untuk melayang di samping Tang San saat dia melihat saudara ketiga ini dengan tatapan yang agak aneh. Apa? Tidak mengenali saya? Kenapa kau menatapku seperti itu? Tang San agak tertawa melihat Fatih. Ma Hongjun menghela nafas kecewa. Kakak ketiga, kamu memberiku perasaan yang semakin tak tertembus. Seberapa kuat kamu sebenarnya? Tang San tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu lakukan bertanya-tanya tentang itu? Tidak peduli seberapa kuat saya, Anda masih selalu saudara saya yang baik. Itu barusan hanyalah cara untuk melepaskan kekuatan spiritual. Menggunakan selubung kosmik laut luas. Ma Hongjun tersenyum. Pokoknya, setelah itu aku akan mengikutimu. Semakin kuat Anda, semakin baik. Memberi adikmu wajah juga. Haha. Saat keduanya mengobrol, laut di bawah mereka naik sekali lagi, dan siluet Xiao Bai yang familiar muncul di hadapan mereka semua. Kepala hiu raksasa itu memecahkan permukaan, dan tampak agak bingung pada Tang San. Informasi yang dia dapatkan dari kerabatnya tidak bisa dipercaya. Ketika dia memperhatikannya sekarang, tidak ada yang tampak berbeda tentang Tang San. Mungkinkah, dalam 1 tahun dan perubahan yang belum mereka temui, orang ini memiliki nasib baik lagi? Xiao Bai Bai. Ma Hongjun memanggil dengan nada agak bercanda. Xiao Bai membentak, kamu memanggilku Xiao Bai Bai? Nama itu khusus untuk digunakan oleh Tuan Saagot. Anda manusia tidak bisa menggunakannya. Untuk apa kau mencariku?
Oscar berkata dari pantai, Xiao Bai, jangan bertanya ketika kamu tahu jawabannya. Jangan bilang kamu tidak tahu persidangan keempat kami terkait denganmu. Mendengar kata-kata, percobaan keempat, mata Xiao Bai jelas menjadi sedikit lebih serius, dan dia menjawab, kamu sudah selesai bersiap? Tang San dan Ma Hongjun melayang turun, mendarat di pantai. Xiao Bai juga terbang keluar dari air laut, berubah menjadi bentuk manusia di depan semua orang. Tang San berkata, kami hanya punya waktu 1 tahun untuk melewati Rial. Bahkan jika kita terus berkultivasi, masih akan sangat sulit bagi kita untuk membuat terobosan besar pada saat itu. Jadi kami berencana untuk menyelesaikan misi sedikit lebih awal. Alis elegan Xiao Bai berkerut. Di bawah sinar matahari, tubuhnya memantulkan cahaya biru abu-abu, orca roh jahat tidak semudah itu untuk dihadapi. Mereka tidak pandai berbicara seperti saya, mereka semua adalah orang laut yang sangat biadab. Selain Raja Paus Iblis Laut Dalam yang bisa membuat mereka kagum, para bajingan itu selalu mengamuk tanpa rasa takut di laut. Dai Mubai berkata, lalu tingkat kekuatan apa yang dimiliki orca roh jahat ini? Misi kita harus selesai. Saya berasumsi bajingan yang Anda sebutkan dan klan hiu putih besar roh iblis Anda tidak memiliki hubungan yang sangat baik. Bagus? Tentu sangat bagus. Xiao Bai menggertakkan giginya, adik laki-lakiku meninggal di rahang Raja Orca Roh Jahat. Jika saya memiliki kekuatan, saya sudah lama akan membasmi noda di lautan itu. Ada level di antara kita, makhluk roh laut juga. Secara umum, kami hiu putih besar roh iblis, paus iblis laut dalam, dan orca roh jahat semuanya dianggap berada di puncak rantai makanan laut. Tapi nyatanya, ada juga jarak tertentu di antara kami bertiga. Paus iblis laut dalam tidak diragukan lagi yang terkuat, tetapi klan ini juga cukup langka. Apalagi mereka semua hidup sendiri. Selain itu, Paus setan laut dalam benar-benar malas, biasanya mereka hanya akan membuka mulut raksasa yang bodoh itu dan menunggu makanan datang dengan sendirinya. Dan selain paus iblis laut dalam, yang terkuat adalah orca roh jahat. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, noda di laut itu sedikit lebih kuat dari kita. Pada titik ini, mata Xiao Bai menunjukkan kebencian yang intens. Orca roh jahat adalah sejenis binatang roh laut yang sangat kecanduan membunuh. Bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Karena orca roh jahat adalah binatang roh kawanan, dan karena mereka praktis tidak memiliki pemangsa alami, mereka memiliki jumlah yang cukup banyak. Noda di laut ini benar-benar tidak terkendali di lautan. Mereka akan terus-menerus membunuh bahkan jika mereka tidak membutuhkan makanan. Ketika mereka bertemu makhluk apapun, mereka akan mencabik-cabiknya tanpa jejak kesopanan. Setiap binatang roh laut penuh dengan kebencian terhadap mereka. Hanya saja mereka begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melangkah dan menantang mereka. Ada kawanan Evil Spirit Orca sekitar 500 li dari sini. Mereka adalah musuh lama kita. Ada perang suci antara dua klan kita setiap beberapa dekade atau abad. Melihat bahwa topik orca roh jahat jelas agak tabu bagi Xiao Bai, Zhu Zuqing mau tidak mau bertanya, kamu kalah? Xiao Bai mengangguk dengan enggan, kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan setiap saat. Jika bukan karena mereka tidak berani mendekati Pulau Saagot, karena takut menarik murka penguasa Saagot, bahkan klan kita mungkin sudah tidak ada lagi. Tang San berkata, karena kita harus menghadapi mereka. Xiao Bai, beri kami penjelasan rinci tentang orca roh jahat. Xiao Bai berkata, orca roh jahat dewasa memiliki panjang 20 hingga 25 meter. Mereka memiliki tubuh yang kuat, gigi yang tajam, serta segala jenis kemampuan yang tangguh. Satu orca roh jahat sudah cukup untuk melawan dua anggota klan kita hingga terhenti. Orang-orang liar ini tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selamat. Selama mereka memegang keuntungan, mereka pasti akan mencabik-cabik lawan. Kawanan orca roh jahat memiliki sekitar 300 secara keseluruhan, sekitar 200 orang dewasa. Kurang lebih sama dengan kita. Bagi kami, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kesuburan mereka tidak sama dengan kami. Jika tidak, jumlah mereka akan lebih menakutkan. Orang mungkin mengatakan bahwa, jika kita berbicara tentang daerah yang dipimpin oleh Raja Orca Roh Jahat, maka klan ini sudah memenuhi syarat untuk menantang Raja Paus Setan Laut Dalam. Atau tentu saja, itu mungkin juga menyebabkan klan mereka dimusnahkan. Jadi mereka tidak pernah berani langsung memasuki domain Raja Paus Setan Laut Dalam. 7 iblis Rex saling memandang, dan Oscar menelan. Lalu, itu berarti tugas keempat kami untuk membantumu memusnahkan kawanan Evil Spirit Orca, sama dengan menerima setengah serangan Paus Iblis Laut Dalam? Xiao Bai mendengus jijik. Mengapa? Takut?
Jika kamu takut kamu tidak bisa pergi. Little Ao meniru penampilannya untuk mendengus juga. Saya sebenarnya ingin tidak pergi. Tetapi jika tidak, uji coba tes tingkat 6 hitam saya akan mengambil nyawa saya. Selain itu, jadi bagaimana jika itu 100 orca roh jahat? Bagaimana Anda tahu kami tidak akan menang? Ekspresi Xiao Bai tampak sangat serius. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki keberanian atau kekuatan. Saya khawatir tentang kerabat saya. Setelah beberapa dekade pemulihan, klan saya berhasil mencapai kondisinya saat ini. Kalau Anda tidak cukup kuat, dan tidak dapat memusnahkan kawanan orca roh jahat, maka kerabat saya akan membayar dengan hidup kita. Mendengarkan Xiao Bai, 7 iblis Shrek terdiam. Ketika itu melibatkan kehidupan kerabat Xiao Bai, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Namun, persidangan ada di depan mereka. Bisakah mereka benar-benar tidak pergi? Setelah waktu yang lama, masih Tang San yang angkat bicara. Xiao Bai, aku tidak bisa menjamin kerabatmu tidak akan dirugikan. Tapi saya bisa berjanji, jika operasi ini gagal, maka kami pasti akan mati di depan Anda. Tolong percayalah, kami tidak akan memperlakukan hidup kami sendiri sebagai lelucon. Bahkan jika Anda adalah penguji percobaan kedua kami, Anda harus memahami bahwa kami menganggap Anda sebagai teman. Kerabat Anda semua secara alami juga teman kita. Saya hanya bisa mengatakan, kami akan melakukan segala upaya untuk mengurangi korban dari klan Anda. Jika Anda benar-benar tidak mau berpartisipasi dalam pertarungan ini, maka kami akan menyusahkan Anda untuk melihat kami di sana, dan kami akan menghadapi mereka sendiri. Xiao Bai terdiam, memperhatikan Tang San dengan tatapan membara. Bisakah kita tidak pergi? Ini bukan hanya cobaanmu, ini juga misi Tuan Seagot kepada kita. Basmi kawanan orca roh jahat untuk kedamaian laut rumah kita. Sebagai pelayan dari Tuan Seagot, kita terikat tugas. Karena kamu mengatakan kamu sudah bersiap, kami akan berangkat. Saat berbicara, Xiao Bai menoleh ke laut, ternganga dan mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Pada awalnya suaranya sangat lemah, tetapi seiring berjalannya waktu, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih besar, bahkan menekan suara ombak. Air di depan pulau Seagot mendidih, dan sosok putih yang kuat mulai memperlihatkan sirip segitiga mereka di permukaan, tersusun dalam formasi yang rapi. Gambar 200 roh iblis hiu putih besar dalam formasi terbentuk. Hiu putih besar ini panjangnya lebih dari 15 meter, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Tersembunyi di bawah air laut, mereka seperti tentara yang siap siaga. Suara yang dibuat Xiao Bai berakhir. Berbalik, dia sekali lagi menatap Tang San. Tang San, aku tahu kamu akan mengalami 9 cobaan Seagot. Kalau tidak, percobaan seperti ini sama sekali tidak akan muncul. Sebelum pergi, saya punya sesuatu yang saya harap Anda bisa janjikan kepada saya. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun, berbicara. Selama saya bisa melakukannya, saya sama sekali tidak akan menolak. Ekspresi Xiao Bai tumbuh sedikit lebih lembut, tapi matanya masih benar-benar serius. Jika saya tidak dapat kembali hidup-hidup kali ini, maka masih ada lebih dari 100 hiu putih besar roh iblis remaja klan saya di daerah ini. Saya harap Anda dapat membantu menjaga mereka. Bisakah kamu? Hati Tang San bergetar, bukan karena kondisi Xiao Bai, melainkan karena nada kesepian Xiao Bai. Jelas, dia tidak optimis tentang pertempuran yang akan datang. Xiao Bai, jangan pesimis. Kami pasti akan menang, pasti kembali hidup-hidup. Bukan hanya kami, tetapi Anda dan kerabat Anda. Hiu putih besar roh iblis remaja itu masih akan menunggu perlindunganmu. Anda mungkin tidak tahu, tetapi misi keempat Rongrong adalah menjamin kelangsungan hidup Anda. Jika kamu mati, itu sama saja dengan gagalnya misi kita. Xiao Bai terganggu, tampak heran pada Ning Rongrong. Bergumam pada dirinya sendiri, jadi, Tuan Seagot tidak meninggalkan pelayannya. Jangan bilang kita benar-benar tidak perlu mati. Oscar dikumpulkan oleh Xiao Bai. Sepertinya kamu cukup takut dengan Raja Orca Roh Jahat itu. Bukankah kamu selalu sangat arogan? Kalian berdua adalah makhluk roh ratusan ribu tahun. Bagaimana bisa celahnya sebesar itu? Omong kosong, siapa yang takut dengan bajingan itu? Nada suara Xiao Bai marah, dan dengan satu tamparan dia mengirim Oscar terbang ke satu sisi, berkata, "Ayo pergi." Berbicara, dia melompat, menyelam ke laut dan kembali ke bentuk aslinya. Oscar berguling berhenti di tanah. Dia dengan senang hati menemukan bahwa, meskipun tamparan Xiao Bai tidak menggunakan kekuatan apapun, tidak ada rasa sakit yang seharusnya masih muncul. Tulang dan dagingnya secara otomatis menurunkan kekuatan ketika dia ditampar.
Ini mungkin terlihat seperti situasi yang menyedihkan, tetapi sebenarnya tidak ada salahnya. 7 iblis rek melompat secara bersamaan, dan di bawah arahan Xiao Bai mereka menaiki 7 hiu putih besar roh iblis yang sangat besar. Xiao Bai pergi lebih dulu, dengan keras melompat ke depan. 200 roh iblis hiu putih besar mengikuti di belakang, membawa 7 iblis rek langsung ke laut dalam. Tang San memegang erat Xiao Wu saat dia berdiri di belakang roh iblis hiu putih besar. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun punggung hiu sangat licin, dia tetap tidak akan jatuh. Meskipun Oscar dan Ning Rongrong berada dalam kesulitan yang sulit, mengandalkan kontrol tubuh tingkat spirit sage serta fisik mereka yang diperkuat, bahkan jika mereka tidak dapat berdiri di atas hiu seperti yang dilakukan Tang San, mereka masih bisa menunggangi punggung mereka dan menjaganya stabil dengan meraih sirip punggung mereka. Di lautan yang sebenarnya, 7 iblis rek secara langsung mengalami sisi kuat dari roh iblis hiu putih besar. Menantang angin dan ombak, kecepatan mereka ke depan adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan perahu. Angin laut bersiul memotong mereka seperti pisau, dan air laut di sekitarnya berubah menjadi kabut biru karena terus-menerus menyapu di kedua sisi. Perasaan semacam itu bisa disebut sangat memprovokasi, dan sangat mendebarkan. Bahkan Bai Chen Xiang yang terbang di udara, yang dikenal luas karena kecepatannya, juga harus menggunakan kemampuan roh keduanya untuk tidak ketinggalan. Ini adalah perwujudan dari kekuatan sejati roh iblis hiu putih besar. Di Laut Cincin, karena terlalu kecil, Xiao Bai tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, menemukannya bahkan membuat 7 iblis rek waspada. Hiu putih besar roh iblis yang kuat seperti itu masih takut pada target mereka, orca roh jahat. Ini jelas menunjukkan kesulitan percobaan keempat mereka. Hiu putih besar roh iblis bergerak maju, dan Tang San juga tidak tinggal diam. Dengan roh iblis hiu putih besar untuk transportasi, dia juga bisa dengan sepenuh hati mempertimbangkan taktik. Tanpa ragu, orca roh jahat sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan 2 kali lipat dari kawanan hiu putih besar roh iblis. Bisakah 7 dari mereka benar-benar berurusan dengan lebih dari 100 binatang roh puncak lautan? Xiao Bai jelas tidak bisa mengalahkan Raja Orca Roh Jahat. Bahkan Orca Roh Jahat biasa sudah membuat mereka kewalahan, apalagi berbicara tentang membantu Xiao Bai. Dengan mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak, bahkan jika Tang San yakin pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak akan melawan kekuatan dengan kekuatan. Kecerdasan juga sama-sama merupakan bagian dari kekuatan. Orang bisa membayangkan, karena kawanan Orca Roh Jahat sekuat ini, maka mereka pasti akan memiliki sifat arogansi dan terlalu percaya diri. Bahkan jika mereka akhirnya memenangkan konfrontasi frontal, kawanan hiu putih besar roh iblis juga akan mengalami kerugian besar. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihat Tang San. Ekspresi sedih Xiao Bai selalu tertanam kuat di benaknya. Karena itu masalahnya, dia ingin memikirkan cara lain. 500 li tidak dekat, tetapi dengan cara perjalanan hiu putih besar roh iblis yang sangat cepat, itu masih tidak akan lebih dari beberapa jam. Atas permintaan Tang San, Xiao Bai memerintahkan klannya untuk berhenti ketika mereka berada 50 li jauhnya. Tang San mengeluarkan perahu jurang naga, memberi Shrek Seven Devils tempat untuk berdiri. Dia juga memanggil Xiao Bai. Meski selalu penasaran dengan hal-hal baru seperti dirinya, saat ini dia masih belum tega untuk menghargai perahu, hanya duduk diam merenung. Tang San berkata, "Xiao Bai, apakah kamu masih khawatir?" Xiao Bai memutar matanya ke arahnya, seolah berkata, "Jika klanmu akan terjebak dalam bahaya, jangan bilang kamu tidak akan khawatir." Tang San tersenyum sedikit. "Saat ini saya memiliki metode yang dapat meminimalkan kerugian kami. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia mencobanya?" Mata Xiao Bai cerah. "Metode? Metode apa? Katakan padaku." Orca roh iblis memiliki semacam metode pemindaian riak. Selama makhluk dengan energi muncul dalam 10 li, mereka tidak akan bisa bersembunyi, dan akan segera menderita serangan yang menghancurkan. Jika Anda ingin menggunakan beberapa trik kecil untuk menghadapinya, segera hentikan ide itu. Jika semudah itu, kita pasti sudah menyingkirkan mereka sejak lama. Cahaya melintas di mata Tang San, kemampuan pemindaian tidak terkait dengan rencanaku. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah orca roh jahat takut akan racun? Xiao Bai tampak terganggu. Racun? Racun medis? Itu benar. Kami para makhluk roh laut memiliki kemampuan untuk melawan racun. Tapi jangan lupa seberapa besar tubuh kita. Menambahkan kekuatan roh yang hebat. Bahkan jika kita memakan racun dalam jumlah besar, kita bisa mengandalkan kekebalan alami kita untuk melawannya. Racun ular berbisa bisa dikatakan yang terkuat di laut.
Tapi kami dan orca roh jahat bisa menggunakannya sebagai makanan. Racun apa yang kamu miliki yang lebih kuat dari ular berbisa? Selain itu, jika Anda menyebarkan racun di laut, dengan kewaspadaan orca roh jahat, mereka akan dengan cepat menemukannya, hanya membuat mereka semakin buas. Tang San tersenyum dengan tenang, jangan pedulikan itu. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani pergi ke dalam bahaya dengan saya, Anda dan saya? Xiao Bai mengerutkan kening, kamu dan aku? Kamu tidak berencana menyuruh kita berdua menyerang orca roh jahat? Tang San berkata, tentu saja itu bukan menyerang, ini menyerang. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang sesuatu yang disebut pembunuhan? Xiao Bai memandang Tang San, aku tidak mengerti, bagaimana caramu mendekati kawanan orca roh jahat tanpa ketahuan. Tang San tersenyum sedikit, kalau begitu perhatikan. Menunjuk ke dahinya, dalam sekejap, dia menghilang tanpa peringatan tepat di depan mata Xiao Bai. Xiao Bai membuka matanya lebar-lebar, kekuatan spiritualnya yang hebat tiba-tiba menyebar untuk memeriksa tempat Tang San berada. Tetapi dia terkejut mengetahui bahwa Tang San tampaknya benar-benar telah menghilang. Kekuatan spiritualnya menyebar ke area dengan diameter beberapa ratus meter tanpa menemukan jejak Tang San. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengangkat tangannya dan melambaikannya di tempat Tang San berdiri sebelumnya, tetapi masih tidak menyentuh sesuatu yang substansial. Tang San adalah... Xiao Bai melihat ke Oscar. Oscar merentangkan tangannya, bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Bukankah kamu bilang dia tidak punya cara untuk mendekati orca roh jahat tanpa ketahuan? Xiao Bai dengan bersemangat berkata, aku percaya, bagaimana mungkin aku masih tidak percaya? Cepat dan keluar, ceritakan rencanamu. Selama kita bisa memusnahkan noda-noda di laut itu, aku akan berani melakukan apapun. Cahaya biru samar melintas, dan siluet Tang San muncul kembali di depan mata, masih berdiri di tempat dia sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mengubah postur tubuhnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Tang San, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Bai bertanya dengan penuh semangat. Tang San tersenyum, ini adalah kemampuan saya. Mampu menyembunyikan kita. Aku akan membutuhkanmu sebagai tungganganku, dengan begitu aku bisa datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Anda benar. Saya tidak memiliki kepastian untuk dapat meracuni orca roh jahat. Namun, bagaimana saya bisa memahami tingkat kekebalan mereka tanpa mencoba? Lagi pula, racun hanyalah hadiah pertama yang aku siapkan untuk mereka. Xiao Bai tertawa terbahak-bahak, karena itu masalahnya, apa yang masih kita tunggu? Tang San melambai ke Oscar, dan secara bersamaan menempatkan Xiao Wu ke dalam dompet 100 harta karunnya. Oscar mengerti artinya dan melemparkan sosis, semuanya berwarna merah muda dan hijau tua. Adapun Xiao Wu, itu adalah sesuatu yang Tang San tidak bisa bantu. Jika dia akan mengambil risiko, Xiao Wu telah mengancamnya melalui jiwanya bahwa dia harus membawanya. Tang San telah melakukan upaya tertinggi untuk menentang, dan akhirnya keduanya mencapai kompromi. Xiao Wu akan berada di dompet 100 harta karun, yang juga dapat dianggap mengikuti di sisinya. Dai Mubai berkata, bukankah kemampuan pemindaian orca roh iblis hanya mencapai 10 li? Maka tidakkah kita harus bergerak maju sedikit? Setidaknya hingga 20 li dari mereka. Dengan begitu kami dapat mendukung Anda dengan lebih baik. Tang San dan Xiao Bai menggelengkan kepala mereka secara bersamaan, dan Tang San berkata, bahkan jika jangkauan penginderaan orca roh jahat terbatas, kita sama sekali tidak boleh gegabah. Kalau-kalau kita membiarkan mereka menemukan pasukan utama kita dan datang untuk menyerang, memaksa kita ke konfrontasi frontal, kita tidak bisa menanggung kerugiannya. Anda menunggu di sini untuk sinyal saya. Tahan pasukan kecuali aku memberi isyarat. Xiao Bai, ayo pergi. Xiao Bai tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dengan lompatan terjun ke laut berubah menjadi bentuk aslinya. Tang San melayang, ujung jari kakinya menjulur ke kepalanya. Siluet putih besar langsung berakselerasi, langsung menuju keluar. Tang San menggunakan kekuatan roh untuk memblokir angin yang datang, dan bertanya pada Xiao Bai, bisakah kamu merasakan lokasi yang tepat dari kawanan orca roh jahat? Apakah mereka akan terus-menerus mengubah lokasi? Xiao Bai berkata, jangan khawatir, jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan ini, aku tidak akan cocok untuk memimpin suku. Selama kita berada dalam jarak 50 li dari mereka, aku bisa menangkap aroma mereka. Dalam hal indera penciuman, tidak ada makhluk roh di lautan yang bisa menandingi kita. Roh iblis, hiu putih besar. Tanpa ditahan oleh klannya, kecepatan Xiao Bai meningkat hingga batasnya. Bahkan ketika Tang San menggunakan mata tanpa batas untuk merasakan perubahan di sekitarnya,
dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami perubahan air laut di sekitarnya. Kecepatan absolut seperti itu di laut tidak lebih lambat dari jarum rekor yang terbang cepat di langit. Praktis hanya dalam beberapa napas, kecepatan Xiao Bai berangsur-angsur turun, suaranya jelas menurun, kita sudah kurang dari 20 li atau lebih dari mereka. Saya mengusulkan kita tidak melakukan pendekatan lebih jauh. Meskipun Raja Orcaroh jahat itu menjijikan, dia benar-benar kuat. Saya khawatir itu mungkin menemukan fluktuasi spiritual saya jika kita mendekat. Tang San mengangguk. Baiklah, kalau begitu di sini baik-baik saja. Ayo menyelam. Saat berbicara, dia menunjuk ke dahinya, dan cahaya biru diam-diam muncul, menyelimuti dia dan Xiao Bai, dan mereka tanpa suara memasuki laut. Saat Xiao Bai benar-benar diselimuti cahaya penghalang laut luas ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Fluktuasi energi itu begitu akrab. Setelah merasakan aura yang akrab ini, hatinya yang semula ragu-ragu tidak lagi goyah, sebaliknya menjadi sangat stabil. Dia membawa Tang San untuk dengan cepat menyelam ke laut. Setelah kain kafan laut luas menyatu dengan tulang tengkorak kebijaksanaan pikiran Tang San telah menemukan bahwa ketika dia menggunakan kemampuan ini, itu tidak lagi membatasi gerakan, dan dia tidak akan terungkap bahkan ketika sedang bergerak. Tapi tetap ada batasannya. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Jika dia melakukannya, efek persembunyiannya akan langsung hilang.